Tadi yang pertama apa tadi? Cuci hidung dengan air air garam, garam. Yang kedua tetap napas melambatkan. melalui hidung dengan lambat ya, mencoba melambatkan napas. Terus selanjutnya yang ketiga tadi humming ya, yang ketiga ini Oh humming. iya, humming. Nah, tarik napas semampunya melalui hidung, kemudian hembuskan sambil berdengung. Hembuskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tasawuf Indonesia, jumpa lagi bersama saya Wita dan Mas Dika. Ya. Oke, lah Mas Dika, Ya. kok suaranya kayak agak bindeng-bindeng ini gimana nih? Ya, beberapa hari yang lalu sedang terkena flu, jadi ini masih ya sudah sehat, sudah enak, cuma ada ya sedikit efek-efek bindengnya biasalah kalau habis flu. Masih recovery ya? Ya sudah enak sih, tinggal mungkin ada sisa-sisa lendir yang Iya, nanti oke. akan hilang dengan sendirinya. Tapi memang beberapa hari terakhir ini saya juga banyak menemukan keluhan yang ya klien-klien banyak Jadi, yang flu ya. flu-nya nggak kayak yang flu biasa, tapi sampai demam, terus ya meriang gitu lah. Mas Dika juga kayak gitu? Ya tentu kalau secara umum kalau kita kena flu itu hampir hampir apa namanya hampir pasti ada demamnya ya, walaupun memang beberapa ada yang tidak. Jadi mungkin flu hanya flu misal karena itu loh apa alergi misalnya, itu kan paling hanya bersin-bersin saja kemudian nanti cepat hilang. Tapi memang kalau flu karena virus ya, karena virus influenza itu misalnya, ya itu dia pasti ada demamnya dia, karena tubuh itu demam itu kan karena perlawanan tubuh sebenarnya, cara tubuh, mekanisme tubuh untuk mempertahankan diri. Jadi dibuat tubuh kita itu nggak nyaman, jadi tubuh kita itu mengkondisikan diri supaya tidak nyaman dengan adanya itu apa namanya kondisi demam panas tadi, menaikkan suhu tubuh. Nah, ketika suhu tubuh naik, nanti kan virus-virus itu kan nggak nyaman di tubuh kita. Nah, akhirnya nanti banyak yang mati gitu. Itu salah satu pertahanan sebenarnya. Sebenarnya demam itu salah satu Iya. pertahanan ya. Iya, sebenarnya tubuh kita itu kan sangat canggih ya, sangat luar biasa. Jadi contoh, misal kita batuk itu kan sebenarnya mekanisme tubuh kita untuk menghalau apa namanya, entah virus atau mungkin ada patogen-patogen lain itu yang mau masuk, kemudian tubuh itu meresponnya dengan batuk. Atau mungkin ketika kita makan ya, ketika kita makan, makanan kita itu seharusnya masuknya ke esofagus ya, tapi ternyata dia masuk ke jalur napas. Nah, maka tubuh kan akan merespon dengan cara tersedak, ya kan? Nah, sebenarnya tersedak itu bukan sesuatu hal yang buruk, tapi itu respon tubuh untuk ya apa namanya menjaga keseimbangannya gitu. Coba kalau tubuh kita nggak ada respon semacam itu, nah nanti makanan yang seharusnya masuk ke jalur makanan, masuk ke esofagus, ternyata malah masuk ke jalur napas. Nah kan repot ya. Iya. Nah sama, jadi misal kayak batuk, kayak kita bersin ya. Jadi bersin itu salah satu apa namanya indikator bahwa sedang ada virus nih, sedang ada benda asing di dalam saluran napas kita, maka tubuh kita merespon dengan cara bersin ya, bersin. Kemudian ketika kita flu itu juga kan nanti akan keluar namanya mukosa ya. Mukosa itu loh, lendir itu loh. Nah, ingus itu. Nah, mukosa itu akan keluar. Nah, itu sebenarnya juga sebagai pertahanan tubuh kita juga, pertahanan untuk menghalau virus-virus yang nanti masuk ke tubuh kita itu, supaya meminimalisir infeksi yang terjadi dalam tubuh kita atau peradangan itu. Nah, makanya sebenarnya ada beberapa tips ketika kita sedang flu. Jadi gini, kalau flu itu kan virusnya itu kan kita tidak bisa melihat secara kasat mata langsung ya, karena dia ukurannya sangat kecil gitu. Jadi kalau dilihat secara kasat mata kan tidak terlihat ya. Nah, maka dari itu kita itu sangat ya hal yang wajar sebenarnya kalau kita terkena flu ya, atau itu sebenarnya hal yang wajar karena ya yuk barangnya gak ketok gitu. Barangnya kan sangat tidak terlihat gitu ya.
Nah, misal saya bersin gitu, nah bersin saya mungkin menularkan virus influenza itu. Nah, bersin saya itu kan mungkin saya di sini ya, kita mungkin jaraknya ada 1 atau 2 meter lah gitu. Tapi ketika saya bersin itu, apa namanya, air air liurnya itu kan apa keluarnya itu kan panjang, Menyebar. menyebarnya itu kan panjang. Nah itu maka kita akan sangat rentan, apalagi kita di kerumunan banyak orang, kita di tempat umum. Nah itu penyebarannya akan sangat cepat. Jadi ya sebenarnya ya kalau flu gimana solusinya ya? Kalau flu ya yang pertama tentu harus istirahat dulu, Bed ya rest. bed rest, ya harus bed rest. Jadi ya nggak apa-apa kalau kena flu ya wis diterima aja ya. Kita nggak bisa untuk menolak, itu kan tidak bisa ya. Jadi ya sudah diterima, kita terima, karena kalau kita menolaknya, ketika kita menolak suatu penyakit apapun itu, dalam hal ini konteksnya misal flu ya. Nah, ketika kita menolak itu malah justru akan mengganggu keseimbangan kekebalan tubuh kita. Yang dikatakan menolak itu yang gimana itu? Ya, menolak itu maksudnya gini loh. Kita terkena flu, tetapi tubuh kita itu merespon misal dengan marah, atau kita dengan marah, atau dengan misalnya apa namanya, kita jengkel. Kan biasanya kan kalau kita flu itu kan cenderung jengkel ya, gampang jengkel karena wah ingusnya meler dan sebagainya gitu. Nah, ketika kita marah, jengkel dan sebagainya itu secara emosi nanti nggak stabil sehingga mengganggu keseimbangan tubuh kita, mengganggu sistem kekebalan tubuh kita. Oke. Makanya harus diterima itu. Nah, mungkin memang ya ketika sudah sehat gini lebih gampang ngomongnya ya. Pas merasakannya Iya. langsung, Nah, wah. pas ujiannya kan memang seperti itu. Iya, Ya, iya, ujiannya iya, pas iya. merasakan itu. Untuk teorinya Ya, mudah untuk terus seperti mengatakannya. itu ya, tetapi ketika pas pas ujiannya, ketika sakit itu ya di situ ya kita benar-benar diuji itu. Nah, Prakteknya kita itu. mempraktekkan ilmu kita ya di situ ya. Iya. Nah, kalau saya biasanya ketika sudah muncul gejala-gejala itu ya kan sudah kerasa biasanya oh mulai bersin-bersin itu. Nah, langkah-langkah yang saya lakukan yang pertama ya itu cuci hidung dengan air garam. Jadi ini mungkin teman-teman bisa lakukan praktek di rumah masing-masing karena ini sangat murah dan mudah ya. Murah dan mudah dan menurut saya itu sangat efektif untuk membantu kita mempercepat itu pemulihan ya. Jadi apalagi kalau misal kita sering-sering mempraktekkan itu, mungkin rajin cuci hidung dengan air garam itu, nanti insya Allah akan lebih apa namanya, lebih menjaga kita dari infeksi virus-virus dari luar itu yang menyebabkan kita flu dan sebagainya itu. Nah, yang pertama itu cuci hidung dengan air garam ya. Jadi caranya gini, nanti siapkan air kurang lebih 1 liter gitu toh. Nah, 1 liter nanti dikasih garam krosok, 1 sendok garam krosok. Garam krosok ya ini bukan garam dapur yang halus, itu bukan, tapi garam krosok. Harus garam Iya, krosok. harus garam krosok. Nah, garam krosok itu kan murah. Itu mungkin kalau beli di pasar ya mungkin 1 kilo itu ya 5.000 atau ya nggak sampai 10.000 lah kayaknya ya. Iya. Nah, itu kan sangat murah ya. Jadi nanti garam krosok itu nanti di apa namanya dilarutkan dengan 1 liter air tadi, 1 sendok itu dilarutkan dengan 1 liter air, nanti diambil ya mungkin sebotol kecap lah gitu, dimasukin di botol kecap gitu, nanti dibuat cuci hidung. Nah, dibuat cuci hidung gitu ya, dimasukkan lewat hidung kiri, lewat hidung kanan, nanti keluar hidung kiri, masukkan lewat hidung kiri, nanti disemprot keluar hidung kanan gitu. Nah, tentu ketika kita praktek itu mulutnya harus terbuka, jangan sambil bernapas ya. Nanti kalau sambil bernapas dia akan terhirup airnya, nah, sakit nanti di sini. Nah gitu, itu akan membantu melepaskan virus-virus yang masih menempel di sini di rongga-rongga hidung sini. Nah, jadi dicuci hidung semacam itu. Baik itu untuk sehari-hari gitu bagus, atau mungkin ketika kita sudah terinfeksi juga tidak masalah. Jadi itu kalau menurut saya pribadi sangat mempercepat proses penyembuhan dari flu itu. Oke. Nah setelah itu tentu ya gini, ketika kita flu itu yang paling susah apa? Pertama yang paling mengganggu dan paling susah itu kan napas ya. Napas kita itu kan kalau gini lewat hidung kan enak ya.
Nah, karena sudah plong, sudah longgar. Tapi beberapa hari yang lalu saya napas lewat hidung itu kan susah. Nah, jadi kecenderungan orang flu itu kan nanti bernapas melalui mulut karena hidungnya tersumbat itu. Nah, tetapi gini, ketika kita bernapas melalui mulut, nanti justru tenggorokan itu akan merasa kering. Dan apa namanya, akan memperparah keadaan karena hidung akan semakin tersumbat. Oke. Nah, terus bagaimana caranya, Mas? Jadi ketika flu dan hidungnya tersumbat, jadi meskipun sedang tersumbat, sudah ini banyak lendir tersumbat itu, tetap usahakan napas melalui hidung. Jadi entah itu dalam kondisi berbaring ataupun dalam kondisi duduk misalnya, itu kita itu walaupun hidungnya tersumbat tetap bisa kita napas melalui hidung. Tentu kalau kita napasnya gini, nah itu susah nanti. Jadi ketika kita flu kemudian kita mencoba bernapas dengan secara banyak dan berat gitu. Jadi nah biasanya kan pengen gitu ya. Itu justru nanti akan semakin tersumbat. Nah, maka caranya ketika kita sedang flu dan hidung kita tersumbat, napasnya selambat mungkin. Oke. Lambatkan napas. Jadi misal sambil duduk atau sambil berbaring gitu, lambatkan napasnya. Oke. Ketika kita melambatkan napas, nanti hidung itu pasti dia akan membuka. Dia pasti akan membuka untuk membuat ruang sebagai untuk jalan napas kita. Jadi nanti kalau kita latih dengan napas lambat, tetap napas lambat, nanti lama-kelamaan itu akan longgar, gitu. Saya keinget jadi itu fungsinya CO2. Nah iya, karena ketika kita melambatkan napas, CO2 kan meningkat ya. Nah CO2 meningkat itu nanti akan terjadi vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah itu kan. Nah pembuluh darahnya melebar sehingga nanti kita napasnya lebih longgar lagi, lebih plong lagi. Oke. Nah tips yang kedua itu ya, melambatkan napas. Tetap napas melalui hidung, napas melalui hidung dengan cara lambat. Tentu tadi ya, saya ulangi lagi, ketika kita sedang flu, hidung kita tersumbat, jangan jangan mencoba untuk bernapas secara berat ya, napas secara berat dan besar. Jadi nah gitu. Semacam itu justru akan semakin menyumbat hidung. Nah, dan akan nggak nyaman nanti di sini. Nah, biasanya kalau dilakukan semacam itu nanti akan semakin jengkel. Waduh, nggak bisa napas ini, semakin nggak bisa napas ini, semakin jengkel nanti pasti. Nah, makanya tadi ya dengan cara lambatkanlah napasnya, dilambatkan. Jadi berusaha untuk melambatkan napas selambat-lambatnya. Nah, kalau misalnya ingusnya meler ya sudah diusap aja gitu, nggak apa-apa. Tapi dilambatkan napasnya, nanti lama-lama dia akan longgar dengan sendirinya. Karena tadi ya yang kita sampaikan, ketika napas kita semakin lambat, CO2 akan meningkat. Nah, selanjutnya ya setelah melambatkan napas, kita bisa mencoba dengan tips yang ketiga. Tips yang ketiga ini adalah humming. Humming itu gini ya, cara mempraktekkan humming. Humming itu berdengung, mendengungkan kayak lebah gitu cara. Kayak lebah kalau suara lebah itu kan mendengung. Nah, itu humming itu kayak gitu. Nah, cara humming seperti ini. Jadi ketika flu itu kan di sini nanti tersumbat oleh ingus, oleh lendir itu banyak. Nanti tarik nafas kalau bisa 4 detik silakan tarik nafas 4 detik. Jadi kalau masih bisa 4-6 nanti silakan napasnya 4-6. Tapi kalau belum bisa ya sudah semampunya. Karena biasanya ya kalau sedang infeksi misal hari pertama itu kan sedang terjadi infeksi besar-besaran itu ya, infeksi di tubuh kita, infeksi oleh virus itu yang menginfeksi tubuh kita. Nah, itu kan sedang bertarung dengan kekebalan tubuh kita ya. Nah, ketika virus dan kekebalan tubuh sedang bertarung itu, biasanya itu denyut jantung kan meningkat. Nah, makanya kalau saya biasanya ngeceknya pakai ini, pakai oximeter ya, kita cek. Nah, denyutnya berapa gitu. Jadi ketika kita tidur ya, kok kita cek di oximeter denyut jantung kita itu ada di angka 90-an ya, atau mungkin 100 ya. Nah, itu berarti sedang ada peperangan besar-besaran itu di tubuh kita antara virus dengan kekebalan tubuh. Nah, jadi seharusnya kalau kita tidur itu, kalau kondisi tubuh kita normal itu denyut jantung kita itu kan di angka ya 60 sampai 70-an lah gitu. Nah, tetapi
ketika kita sedang terinfeksi suatu virus, maka denyut jantung kita itu akan meningkat, bisa jadi sampai ini di SPO di oximeter ini mungkin bisa jadi sampai 90 sekian atau sampai 100 dan sebagainya gitu. Itu berarti denyut jantung kita kan sangat dedek gitu. Nah, kalau kayak gitu Mas, biasanya kalau denyut jantungnya lebih berdebar kayak gitu, orang kayak lebih khawatir, justru lebih khawatir terus akhirnya diminumin obat itu. Iya, betul gini. Nah, jadi tadi ya, ketika denyut jantung kita itu cenderung cepat gitu, biasanya kita panik ya. Nah, ketika kita panik, tentu ketika denyut jantung kita sangat cepat seperti semacam itu, kita tidak bisa seketika melambatkan nafas, itu memang agak susah karena deg-degan ya gitu. Tetapi sebisa mungkin napas kita tetap terkontrol melalui hidung dan ya tetap kita menikmati pernapasan kita. Jadi lambatkan semampunya, melambatkan napas semampunya, tidak harus 4-6 ya, tidak harus semacam itu ya. Tapi sebisa mungkin usahakan napas kita tetap melalui hidung, ya mulut tetap tertutup, napas melalui hidung, kemudian lambatkan semampunya. Itu nanti akan mengurangi kita dari kepanikan ya, kepanikan terus minum obat. Ya tentu kalau memang dirasa nggak sanggup ya, sangat bisanya karena terjadi infeksi itu tubuh kan di persendian biasanya kan juga cekot-cekot, suakin, nggak nyaman di punggung, di sendi-sendi kaki ya, di kepala, kadang mata juga rasanya memerah dan pedas dan ya gitu ya. Ya tentu itu sangat tidak nyaman, hingga kalau kita tidak sabar menunggu peperangan itu usai, ya lalu minum obat ya silahkan ya, konsultasikan dengan medis gitu. Tetapi selama kita masih kuat ya silakan itu bisa dipertahankan itu. Kita nikmati peperangan yang terjadi di dalam tubuh kita. Gitu ya. Ya kalau saya selama masih bisa ya tetap saya rasakan, saya nikmati prosesnya itu, tapi itu nanti kalau kita lakukan iringi dengan istirahat yang cukup, kemudian tentu air putih ya, jangan air yang macam-macam ya. Air putih itu harus cukup, karena ketika tubuh kita sedang terjadi peperangan tadi itu kan suhu tubuh kan naik ya. Suhu tubuh naik itu otomatis air itu banyak terbuang, air di tubuh kita itu loh. Jadi jangan sampai kita dehidrasi. Makanya suplai air dari luar itu harus cukup, kebutuhan air putih itu harus cukup. Makanya tadi kalau sedang demam itu memang harus sedikit-sedikit minum air putih. Jadi ya jangan sampai terlambat lah gitu air putihnya itu. Nah, jadi gitu. Tadi yang pertama apa tadi? Cuci hidung dengan air garam. Yang kedua tetap napas melalui hidung dengan lambat ya, mencoba melambatkan napas. Jangan sampai napas kasar melalui hidung ya. Jadi nah itu tentu kurang bagus ya. Jadi dilambatkan, disedikitkan kalau memang mampu. Terus selanjutnya yang ketiga tadi humming ya, yang ketiga ini humming. Humming. Nah, humming itu tadi gini ya. Jadi napas 4 detik ya, tarik napas 4 detik lah kurang lebih kalau bisa. Kan tadi saya sampaikan ya, ketika kita sedang terinfeksi itu kan biasanya denyut kita kan cenderung cepat ya, sehingga kalau mau napas panjang itu agak susah ya. Ya semampunya ya. Jadi tarik napas semampunya melalui hidung, kemudian hembuskan sambil berdengung. Hembuskan. Tarik. Hembuskan. Gitu. Coba waktu berdengung itu Wita rasakan ada getaran di sini loh, di rongga-rongga sini loh. Di rongga sinus paranasal sini. Jadi tarik nafas sambil hembuskan dan berdengung kayak lebah gitu. Itu kan area sini, kemudian area sini kan ikut bergetar. Nah, ketika sini ya, area hidung, area sinus paranasal sini, kemudian di pelipis ini ikut bergetar, itu akan meningkatkan produksi nitrit oksid. Jadi humming atau berdengung itu akan meningkatkan produksi nitrit oksid. Nah, ketika nitrit oksid di tubuh kita itu
meningkat ya, produksinya itu meningkat, itu nanti akan membantu melawan infeksi virus yang sedang terjadi sehingga mempercepat recovery atau penyembuhan. Oh. Itu. Nah, terus langkah yang keempat tadi minum air hangat yang cukup ya, air putih atau air hangat yang cukup. Jadi jangan konsumsi minum-minuman yang memberatkan tubuh kita ya. Jadi misal kita sedang demam tapi konsumsi minum kopi pakai gula, wah itu jangan dulu ya. Nanti apalagi kopi itu kan kafein itu nanti meningkatkan dia menstimulasi untuk peningkatan denyut jantung ya. Nah, jadi jangan dulu, tapi perbanyak minum air putih atau minum air putih hangat. Nah, itu diperbanyak dulu supaya apa? Supaya mencukupi kebutuhan cairan kita. Kemudian istirahat ya. Istirahat ya 1 sampai 2 hari ya. Jadi istirahat itu membantu tubuh kita untuk melawan infeksi virus tadi. Jadi bed rest lah ya, bahasanya bed rest ya. Istirahat total itu akan membantu tubuh kita untuk melawan infeksi tadi. Nah, ketika infeksi sudah terjadi, sudah selesai, peperangan sudah selesai, nanti kan biasanya masih ada sisa-sisa. Makanya kita sudah enakan tapi masih agak lemes, masih agak ada rasa-rasanya dingin dan sebagainya. Itu tidak masalah, tetapi infeksinya sudah selesai. Jadi demam itu biasanya terjadi di hari 1 sampai hari kedua ya, beberapa ada sampai 3 hari gitu. Nah, kalau sudah di menjelang hari ketiga kok sudah mulai turun, berarti tubuh kita itu sudah memenangkan pertarungan itu. Jadi sudah saatnya sembuh. Nah, kalau sudah membaik gitu, nah makan makanannya yang diperhatikan ya, sayurnya diperhatikan, cukup sayur, jangan dijaga dulu ya. Jadi jangan makan makanan yang terlalu berat dulu, misal terlalu banyak karbonya terlalu tinggi, gula terlalu tinggi, kemudian kadar minyaknya yang terlalu tinggi, nah itu dikurangi dulu. Iya, kasihan tubuhnya habis berperang langsung dimasukin asupan-asupan yang berat. Gitu. Nah, itu mungkin tipsnya ya. Jadi itu adalah tips yang bisa teman-teman mungkin lakukan ketika sedang terinfeksi virus ya, mungkin sedang terkena flu ya, itu bisa dilakukan secara mandiri dan aman. Jadi flu itu kan bisa terjadi karena memang sebelumnya kita kecapean, terus ada biasanya kan kalau batuk pilek biasa kita nggak sampai demam gitu ya. Tapi kalau misalnya tubuh kita memang udah lelah, terus terserang batuk pilek, wah itu tambah ini. Soalnya ada juga kemarin temen saya itu, padahal kayak hari-harinya itu kemarin-kemarin itu biasa aja gitu loh, nggak apa-apa gitu kan. Tapi tiba-tiba pas bangun tidur gak enak di tenggorokan, kayak ada yang ngeganjel gitu. Terus akhirnya ya flu itulah terjadi. Nah itu kayaknya bisa jadi kemungkinan pas tidur itu nafasnya bisa jadi pakai mulut gitu ya, melalui mulut gitu ya. Jadi sebenarnya kayak gini, kayak kayak virus itu kan sebenarnya tidak jauh-jauh dari kita, di mana-mana itu sangat dekat ya. Tapi ya kebetulan saja mungkin kondisi tubuh kita sedang capek, sedang lelah, sehingga ada virus ya gampang menginfeksi kita. Gitu. Ya sebenarnya kalau kita itu nggak pernah jauh-jauh dari virus ya. Mau sebersih apapun, mungkin kita sudah cuci tangan sehari 5 kali atau 10 kali ya, tapi virus itu akan selalu di dekat kita. Virus, bakteri itu selalu di dekat kita. Makanya tadi ya istirahat yang cukup, jaga kondisi fisik yang cukup, kemudian tentu ya yang utama adalah pola stres ya, harus dikendalikan ya. Makanya harus rutin itu latihan napasnya, napas lambat, sedikit, dalam itu harus dirutinkan supaya untuk regulasi stres gitu, supaya dinamika stresnya itu nggak terlalu fluktuatif gitu. Nah dengan latihan napas lambat, sedikit, dalam itu nanti dibantu istirahat tidur yang cukup, kemudian ya kalau memang dibutuhkan mau masas atau pijat ya pijat dulu, atau refreshing liburan ya itu bisa, itu salah satu cara untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Ya, gitu. Supaya nggak tegang-tegang, capek gitu kan badannya. Ya tapi mungkin kalau flu yang sampai menyebabkan demam terus kerasa nggak nyaman di tubuh ya butuh waktu itu tadi ya. Iya tadi ya, mungkin tipsnya tadi bisa dengan yang pertama napas lambat tetap melalui hidung, kemudian cuci hidung pakai garam ya, pakai air
garam tadi, kemudian dengan cara humming tadi, humming itu berdengung, tarik-tarik napas, kemudian hembuskan sambil berdengung, gitu. Terus cukupi kebutuhan air putih itu jangan sampai kekurangan, dan terakhir adalah istirahat yang cukup. Udah gitu aja. Iya, mungkin ada satu tambahan Mas. Iya, apa itu? Rempah-rempah. Oh iya, Minum ya kalau rempah-rempah anget-anget iya, gitu kan. kalau dibutuhkan ya boleh. Jadi misal rempah-rempah, kalau saya paling senang itu jahe sama serai. Jadi ya rebusan saja, rebus air hangat, kemudian jahe, serai, nanti direbus gitu, udah cukup, nggak usah pakai gula, diminum itu akan membantu meningkatkan Iya, kekebalan begitu. kalau bisa nggak pakai gula ya. Gulanya di stop dulu. Iya, Oke. Ya, terima kasih Mas Dika Ya, untuk oke. tipsnya buat teman-teman jaga kesehatan. Kalau misalkan yang sudah mengalami flu, coba istirahat tadi, tips-tipsnya bisa dilakukan. Oke. Ya. Semoga teman-teman tetap sehat dan yang lagi terkena semoga cepat pulih. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.